Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Proyek Akhir Sistem Informasi Geografis akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bima Pamungkas dengan NIM 20.01530016 yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai koordinator, merancang peta persebaran, merancang referensi absolut dan relatif. Kemudian ada Dwi Rahma Firmansyah dengan NIM 20.01530018 dengan peran dan tanggung jawab merancang software hardware dan merancangan ERD. Kemudian ada Fahri dengan NIM 20.01530068 dengan peran dan tanggung jawab merancang desain aplikasi dan merancang detail proses. Kemudian ada Dwi Adi Mulyo Nugroho dengan NIM 20.01530053 dengan peran dan tanggung jawab merancang SRS, desain arsitektur, skeleton tabel. Kemudian Rifki Adi Sanjaya dengan NIM 20.01530056 dengan peran dan tanggung jawab merancang kamus data dan kebutuhan fungsional. Kemudian Hilmi Andriansyah dengan NIM 20.01530082 dengan peran dan tanggung jawab merancang kebutuhan non-fungsional dan rancangan manipulasi data. Kemudian yang terakhir Anindita Fernanda Rardika dengan NIM 20.01530064 dengan peran dan tanggung jawab proses pemasukan data spasial dan desain personil ahli. Lanjut. Kemudian ada topik penelitian. Topik penelitian kali ini kami mengambil visualisasi pura dengan objek penelitian di Kota Semarang. Informasi geografis. Peta persebaran pura di Kota Semarang. Manfaatnya adalah memudahkan para wisatawan atau orang-orang yang mau beribadah di pura untuk mencari informasi-informasi yang berguna terkait letak dari pura di Kota Semarang. Kemudian pemakai, pengguna, wisatawan, atau orang yang mau beribadah. Kemudian ada referensi absolut atau koordinat pura di Kota Semarang. Pura Kota Semarang, titik pusat terletak antara garis 6 derajat 50 sampai 7 derajat 10 lintang selatan dan garis 109 derajat 35 sampai 110 derajat 50 bujur timur. Untuk nama pura, latitude, dan longitude bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian ada referensi relatif. Kota Semarang terletak di sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang. Pura terletak di sekitar Kecamatan Mijen, Gajah Mungkur, dan Pedurungan. Selanjutnya, ketersediaan software dan hardware. Untuk software, yang pertama, web browser, ada Google Chrome dan Opera. Menyiapkan web browser yang sudah tersedia pada perangkat komputer atau laptop. Yang kedua, Google Map. Menyiapkan software Google Map yang sudah tersedia di handphone atau mengakses melalui link tersebut. Yang ketiga, ada Microsoft Excel. Menyiapkan software Microsoft Excel yang sudah tersedia pada perangkat komputer atau laptop. Lalu ada hardware, penyimpanan data, menyiapkan perangkat komputer atau laptop, layar monitor, menyiapkan layar monitor, keyboard, menyiapkan keyboard, mouse, menyiapkan mouse, CPU, menyiapkan perangkat komputer atau laptop. Selanjutnya, perencanaan, rancangan ER diagram spasial dapat dilihat sebagai berikut. Kota Semarang memiliki kecamatan, kecamatan memiliki kelurahan, kelurahan memiliki pura sebagai poin. Pura memiliki jumlah jemaat, pemangku, dan luas pura. Oke, selanjutnya di sini ada desain antarmuka halaman utama. Desainnya seperti ini. Nanti kalau diklik ayo akan melanjutkan ke desain antarmuka halaman menu. Di sini ada beberapa pura dan ada letaknya. Misal kita mau mencet pura Girinata, nanti akan keluar informasi dari puranya. Dan ada beberapa fotonya. Oke, rancangan detail proses dalam diagram subsistem SIG. Di sini untuk
Untuk inputnya, pertama ada peta topografi Provinsi Semarang, peta batas kota di Provinsi Semarang, tabel koordinat lokasi pura di Provinsi Semarang, tabel warung makan terdekat pada setiap lokasi pura di Provinsi Semarang, tabel tambal ban di lokasi pura di Provinsi Semarang, dan tabel minimarket di lokasi pura di Provinsi Semarang. Setelah itu setelah di-input, kita lanjut ke storage, lanjut ke retrieval, setelah itu dari processing, lanjut ke output. Di output mendapatkan hasil peta digital Provinsi Semarang, peta digital persebaran pura di Semarang, informasi digital warung makan terdekat di Semarang, informasi digital tambal ban pada setiap lokasi pura di Provinsi Semarang, dan informasi digital minimarket pada setiap lokasi pura di Provinsi Semarang. Selanjutnya ada Software Recruitment Specification atau SRS. Yang pertama ada nomor SSR event, nama SRS-nya yaitu View Data Login. Kemudian ada jenis kemampuan sistem yaitu login atau masuk, penjelasan kemampuan sistem, ada login kepada pengunjung jemaat yang ingin beribadah ke pura, pemanfaatannya, penggunaan sistem. Yang kedua ada F2, nama SRS-nya View Data Pura, jenis kemampuan view atau menampilkan, penjelasan kemampuan, menampilkan data informasi lokasi pura, pemanfaatan, penggunaan sistem. Yang ketiga ada F3, nama SRS View Data Jemaat, jenis kemampuan view atau menampilkan, penjelasan kemampuan, menampilkan data jemaat pura, pemanfaatan, penggunaan sistem. Yang keempat ada F4, nama SRS View Data Fasilitas, jenis kemampuan masih sama view, penjelasan kemampuan, menampilkan fasilitas yang ada di pura, pemanfaatan masih sama, penggunaan sistem. Dan kemudian yang kelima ada F5, nama SRS-nya View Data Kritik dan Saran, jenis kemampuan masih sama dengan yang tadi yaitu view, penjelasan kemampuan, menampilkan kritik dan saran, pemanfaatan, penggunaan sistem. Next. Desain arsitektur sistem. Ada Google Map software, Google Maps. Yang ke bawah lagi ada Google Maps lagi. Ke bawah ada web server. Ke bawah ada special request, image, map, dan HTML. Dan ke bawahnya ada web browser dan begitu pun seterusnya. Next. Sini ada rancangan skeleton tabel. Pertama, A, data login berisi username dan password. Kemudian yang B, data pura berisi ID pura, nama pura, ID kecamatan, nama kecamatan, ID kelurahan, nama kelurahan, ID kabupaten, dan nama kabupaten. Kemudian yang C, data jemaat berisi ID jemaat, tanggal, nama jemaat, ID objek pura, dan jenis jemaat. Kemudian yang D, data fasilitas berisi kode fasilitas dan nama fasilitas. Yang E, data kritik dan saran berisi ID kritik saran, nama, email, dan komentar. Selanjutnya adalah rancangan kampus data. Di sini terdapat data login, yaitu ada beberapa tabel nama field, type, dan keterangan. Yang pertama ada nama field username dengan type varchar dengan keterangan nama user. Selanjutnya ada password dengan type varchar dengan keterangan password. B, data pura, terdapat ID pura dengan type integer dengan keterangan nomor identitas pura. Selanjutnya nama pura dengan type varchar, keterangan nama pura. ID kecamatan dengan type integer dengan keterangan nomor identitas kecamatan. Terus nama kecamatan dengan type varchar, keterangan nama kecamatan pura. ID kelurahan dengan type integer,
dengan keterangan nama identitas kelurahan. Nama kelurahan dengan tab varchar dengan keterangan nama kelurahan Pura, ID kabupaten dengan tab integer dengan keterangan nomor identitas kabupaten. Selanjutnya nama kabupaten dengan tab varchar dengan keterangan nama kabupaten Pura. Ya, selanjutnya C ada data jemaat dengan nama bilik ID jemaat, type integer, keterangan nama identitas jemaat, tanggal dengan type date, keterangan tanggal, nama jemaat dengan type varchar, dengan keterangan nama jemaat, ID Pura dengan type varchar, keterangan nomor identitas Pura, jenis jemaat dengan type varchar, keterangan jenis jemaat. Dan D, data fasilitas, ada kode fasilitas dengan type varchar, keterangan kode fasilitas, dan nama fasilitas dengan type varchar, keterangan nama fasilitas. E, data kritik dan saran, ada ID kritik saran dengan type integer, keterangan identitas kritik saran, nama dengan type varchar, keterangan nama jemaat, email dengan type varchar, dengan keterangan email jemaat, komentar dengan tab varchar, keterangan komentar jemaat. Selanjutnya kebutuhan fungsional. Di sini administrator. Sistem mengharuskan admin untuk melakukan login dengan cara memasukkan username dan password yang benar. Jika berhasil terautentikasi, maka administrator tersebut memiliki hak akses untuk memasukkan data dalam sistem. Sistem memberikan layanan kepada administrator untuk dapat mengedit dan menghapus lokasi, menambah informasi yang berkaitan dengan alamat-alamat lokasi pelayanan umum. Administrator memiliki hak akses penuh atas penambahan, pengubahan, dan menghapus seluruh data yang ada dalam sistem. Sistem menyediakan layanan kepada user untuk dapat melihat peta tiap lokasi dan juga peta kota yang menunjukkan letak-letak lokasi. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. 1. Keamanan. Pengelolaan sistem hanya dapat diakses oleh administrator yang telah melakukan autentifikasi, sedangkan user dibatasi hanya hak aksesnya hanya untuk melihat data yang ditampilkan. Kedua, performansi. Seberapa besar memori yang dibutuhkan pada perangkat ponsel untuk aplikasi tersebut dan apakah dapat berjalan lancar di ponsel spek minimum. Ketiga, ketersediaan. Ketersediaan peta digital dari Google Map, Waze maupun Google Earth. Keempat, aksesibilitas SIG dapat diakses oleh sebanyak mungkin kalangan dan mudah digunakan bagi orang awam. Selanjutnya, sistem harus dapat memberikan informasi kepada pengguna dengan cepat dan responsif, serta memiliki waktu loading yang cepat saat menampilkan informasi. Sistem dapat dioperasikan menggunakan peramban seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Brave, dan Microsoft Edge. Sistem memiliki antarmuka pengguna yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna, termasuk navigasi yang intuitif dan layout yang jelas. Sistem harus dapat diakses oleh pengguna secara terus-menerus kecuali untuk waktu-waktu pemeliharaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, rancangan metode manipulasi data. 1. Ada generalisasi peta. Berdasarkan data tersebut dapat memberi warna pada klaster yang sudah dirancang. 2. Analisis grid. Grid cell dengan mencari longitude dan latitude peta yang sudah dirancang. 3. Pemanggilan data. Melakukan panggilan data yang sudah diunduh. 4. Teknik luaran. Menampilkan output dari tahapan yang sudah dirancang. 5. Manipulasi lembar peta. Melakukan proses manipulasi pada lembar peta yang sudah dirancang. Selanjutnya, proses pemasukan data spasial. Untuk langkah yang pertama, membuat peta digital Pura di Semarang. Untuk kegiatannya, masukkan data. Yang pertama,
ada kecamatan, yang kedua kota, yang ketiga batas-batas yang ada di Kota Semarang, yang keempat nama pura, yang kelima gambar pura, yang keenam data jalur, yang ketujuh fasilitas. Untuk langkah yang kedua, membuat rancangan kamus data. Untuk kegiatannya, merancang kamus data. Yang pertama, kamus data untuk skeleton tabel kecamatan. Yang kedua, kamus data untuk skeleton tabel kota. Yang ketiga, kamus data untuk skeleton tabel batas-batas yang ada di Kota Semarang. Yang keempat, kamus data untuk skeleton tabel nama pura. Yang kelima, kamus data untuk skeleton tabel gambar pura. Yang keenam, kamus data untuk skeleton tabel data jalur. Yang ketujuh, kamus data untuk skeleton tabel fasilitas. Lanjut. Untuk selanjutnya, desain personal ahli. Yang pertama, ada manajer. Untuk jobnya adalah penentu keputusan hasil aplikasi pengembang SIG yang dirancang. Untuk turunannya ada 2, SIG analisis dan teknisi komputer. Untuk SIG analisis, jobnya adalah melakukan survei data geografis pada objek yang dicari. Selanjutnya, membuat peta dari data geografis tersebut. Selanjutnya, menganalisis peta dengan software SIG. Untuk teknisi komputer, jobnya adalah sebagai antarmuka pemakai informasi dengan aplikasi pengembang SIG. Yang kedua, melakukan semua fungsi terkait operasional pengembangan, pengawasan, dan kegiatan teknis entry data SIG, input, update, maupun delete ke dalam aplikasi. Yang ketiga, membuat suatu aplikasi program komputer yang dipakai dalam SIG. Yang keempat, pengolahan database. Untuk SIG analisis memiliki 2 turunan. Yang pertama, ahli geografis, ahli software SIG. Untuk ahli geografis memiliki job melakukan survei data geografis pada objek yang dicari. Untuk ahli software SIG memiliki job membuat peta dari data geografis. Yang kedua, menganalisis peta dengan software SIG. Untuk teknisi komputer memiliki 3 turunan. Yang pertama, admin atau operator. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, administrator atau basis data. Untuk admin atau operator memiliki job melakukan semua fungsi terkait operasional, pengawasan, dan kegiatan teknis entry SIG ke dalam aplikasi. Untuk analisis sistem memiliki job sebagai antarmuka antar pemakai informasi dengan aplikasi pengembang SIG. Untuk administrator basis data memiliki job yang pertama mengelola database, yang kedua melakukan pengawasan konfigurasi permintaan atas perubahan sistem database. Untuk analisis sistem memiliki turunan pemrograman aplikasi, memiliki job melakukan membuat suatu aplikasi atau program komputer yang dipakai dalam SIG. Aplikasi yang dibuat didasarkan spesifikasi yang dibuat oleh analisis sistem. Yang kedua, melakukan pemeliharaan atau maintenance serta mengembangkan sistem aplikasi SIG yang dibuat. Untuk referensi materi yang kami ambil bisa dilihat pada tabel berikut. Lanjut. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.